Enggak ada. Ya kan? Anies itu soal politik identitas itu adalah soal intoleransi tidak ada. Abang bisa bilang apapun segala macam, tapi memori kolektif rakyat terkait Pilkada Jakarta tidak bisa dihilangkan dengan kata-kata abang. Gitu. Sebentar, maaf bang. Konsep Ganjar tidak perlu kita perdebatkan bahwa dia tidak mau diskriminasi atas nama apapun. Saya kira ini kan hanya orang perorangan yang mengatakan intoleran. Iya mau intoleran menuduh siapa? Kaum muslimin. Abang boleh tadi bilang tidak politik identitas, tapi ada partai pendukung yang jelas-jelas mengatakan menggunakan politik identitas. Itu yang saya mau tanyakan nih setelah Anies diakui susah lepas dari cap politik identitas dari pengusungnya sendiri. Apa yang kira-kira akan dilakukan oleh Anies Baswedan atau kubu Anies? Mungkin juga abang nanti terpilih jadi menteri kalau dia presiden, menyangkut dengan segala peristiwa intoleransi yang terjadi di banyak tempat di Republik ini. Nah sekarang selama Anies jadi gubernur, apa intoleransi mana yang dikerjakan? Sebentar. Anies di Jakarta itu adalah tidak pernah melakukan diskriminatif atau intoleransi. Tidak pernah ya? Kan pernah, nggak ada buktinya. Terus dikatakan dia diskriminatif, apa mengusung agama mana? Bang, dia lebih banyak. Kita tidak sedang menuding bahwa Anies membiarkan terjadinya intoleransi di Jakarta selama jadi gubernur. Tidak ada. Pertanyaan saya adalah apa sikap, apa tindakan, apa kebijakan Mas Anies? Dan Anda mungkin menjadi bagian dari pemerintahnya kalau dia jadi presiden, apabila ada peristiwa intoleransi yang terjadi di permukaan bumi Indonesia yang damai ini. Itu pertanyaannya. Saya kira ini kan hanya orang perorangan yang mengatakan intoleran. Iya mau intoleran menuduh siapa? Kaum muslimin. Mana muslimin intoleransi? Siapa yang menuduh siapa? Bukan. Dalam banyak kasus kita membaca itu. Misalnya ada orang yang tidak boleh membangun gereja. Anies di Jakarta dia bangun gereja. Saya tidak menuding, Bang. Ini soal kalau misalnya dia menjadi pemimpin, pada beberapa bagian ada orang yang tidak boleh membangun masjid di beberapa tempat gitu ya. Kemudian ada kelompok agama yang minoritas untuk kemudian diperlakukan secara tidak adil. Itu kan kita lihat di berbagai tempat di masyarakat. Dan bukan cuma di Islam ya, terjadi juga di agama-agama yang lain. Jadi begini, kan soal beragama itu kan sudah dijamin di pasal 29. Itu sudah final. Kita nggak usah lagi ungkit-ungkit persoalan yang tidak menjadi persoalan. Loh, pertanyaan artinya tindakannya apa nantinya kalau misalnya terjadi seperti itu? Kalau Anies kalau ada toleransi, mestinya kan di Jakarta terjadi. Kan ini kan terjadi, aman. Justru Anies malah membantu menstabilitasi, memfasilitasi agama-agama itu. Nih, Andre, ini bagus nih. Artinya bahasanya sebenarnya meskipun agak bersayap, tapi dia bisa menjamin bahwa apabila Pak Anies jadi presiden, tidak akan ada peristiwa intoleransi apapun pemahaman kita menyangkut intoleransi. Saya kira kalau kita diskusi soal toleransi, soal politik identitas, soal radikal, ini kan harus dihentikan perdebatan ini. Ini tidak produktif menurut saya. Produktif itu adalah bagaimana membangun rasa keadilan masyarakat seluruh Indonesia itu penting. Saya setuju dengan Anda. Tanpa memandang agamanya, sukunya, rasnya. Itu harus difasilitasi. Itulah pembukaan Undang-Undang 45 itu yang harus dilaksanakan. Saya setuju itu, tetapi realitasnya ada itu terjadi di dalam kelompok kita. Kenapa ke Anies sasarannya ke Anies? Bukan kita tidak menuding. Maksud Bang, bukan. Sekarang Anies itu mau distempel. Dia radikal. Saya bertanya, makanya dijawab saja. Pertanyaan kan sama kan saya berikan kepada Adian. Enggak ada. Anies itu soal politik identitas. Itu adalah soal intoleransi tidak ada. Abang bisa bilang apapun segala macam, tapi memori kolektif rakyat terkait Pilkada Jakarta tidak bisa dihilangkan dengan kata-kata abang. Gitu. Sebentar, maaf bang. Apakah kemudian mau diterjemahkan sebagai politik identitas atau apapun istilahnya bisa kita perdebatkan. Tapi memori kolektif jutaan orang itu ngelihat langsung bang. Itu memori yang tidak mudah hilang dengan berargumentasi dengan kalimat yang paling halus sekalipun. Iya. Itu sebentar. Bang. Itu pertama. Saya mau kembali pada data. Jadi begini, soal DKI jangan karena Anies mengalahkan Ahok yang didukung dengan pemerintah, terus Anies dituduh radikal, dituduh identitas. Ini tidak fair. Ya kalau begitu. Jadi tidak fair karena Ahok pun didukung dengan kelompok tertentu juga.
Islam kita persoalkan. Jadi inilah kalau saya ini terlalu memberikan toleransi pada teman-teman untuk berbicara. Bang, perdebatan ini bukan maksud gini, Bang. Perdebatan ini soal tadi itu label-label keabis itu dihentikan. Tidak bisa karena itu Anda jangan memaksa saya seakan-akan saya menuding Anda. Enggak. Iya. Saya bertanya untuk bertiga. Bertiga. Nah, sekarang aku ke Anda dulu. Dian, sebentar dulu, Dian. Saya mau tanya pada Anda supaya merasa fair nih. Nanti kita dibilangin kita tidak fair kepada teman gitu ya. Apa yang akan dilakukan oleh kubu Ganjar Pranowo dan atau PDIP apabila berkuasa bersama koalisinya nantinya apabila ada peristiwa intoleransi terjadi di salah satu tempat atau di banyak tempat di bumi Indonesia ini? Pidato Ganjar sudah jelas. Oke. Tidak ada ruang untuk yang intoleran. Begini loh. Menjadi orang Cina itu bukan pilihan pribadi. Dia oe lahir ya sudah Cina, matanya sudah sipit, kulitnya sudah seperti itu. Apa yang harus digugat dari keberadaan itu? Begitu juga menjadi orang Batak itu bukan pilihan Adian, menjadi orang Padang itu bukan pilihan Andre ya deh. Kalau misalnya Adian boleh milih misalnya kira-kira kayak apa? Ya Yunani loh, badannya gede-gede, ganteng-ganteng. Tiba-tiba lahir kayak begini ya sudah terima saja gitu loh. Artinya bahwa konsep Ganjar tidak perlu kita perdebatkan, bahwa dia tidak mau diskriminasi atas nama apapun. Atas nama atas nama ras, atas nama warna kulit, atas nama apapun tidak. Itu loh. Yang jadi persoalan kita adalah bukan sukunya, tapi perbuatannya benar atau salah. Bukan apa yang dia yakini, tapi apa yang dia buat benar atau salah. Oke, sekarang Andre. Gitu loh. Dari kalau misalnya Pak Prabowo jadi presiden, supaya fair nih, ntar kita dituding nggak fair di sini loh dia. Kita jawab. Pak Prabowo itu prajurit, punya sumpah Sabta Marga. Sudah jelas beliau berkomitmen menjaga Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan juga NKRI. Jadi menurut kami ya di Gerindra urusan toleransi intoleransi itu sudah final. Bangsa ini ya menghormati seluruh suku bangsa dan agama. Dan pemerintah harus hadir melindungi seluruh segenap tumpah darah Indonesia. Itu clear dah. Jadi ini clear Bang. Jadi pemilu adalah salah satu momen penting dalam demokrasi di Indonesia. Namun sayangnya, politik identitas masih menjadi masalah yang merusak jalannya pemilu dan membahayakan demokrasi kita. Politik identitas adalah praktek politik yang memperkuat pemisahan dan memperburuk perbedaan antara kelompok sosial berdasarkan agama, suku, atau ras. Praktek politik identitas ini sering disebut sebagai politik sara. Bahaya dari politik identitas ini adalah bahwa ia dapat memecah belah masyarakat dan memicu konflik antar kelompok sosial. Politik identitas juga dapat mengalihkan fokus dari isu substansi dan program politik dan memperlemah nilai-nilai demokrasi seperti pluralisme dan toleransi. Seringnya politik identitas dibicarakan, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh mengaku berat untuk menghilangkan cap politik identitas yang melekat pada mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan usai Pilkada DKI 2017. Berat ia untuk menghilangkan, tapi hilang insya Allah bisa, kata Paloh saat wawancara khusus dengan CNN Indonesia TV di Nasdem Tower pada Jumat 5 Mei. Meskipun demikian, Paloh meyakini cap politik identitas yang melekat pada Anies perlahan luntur, yang menurutnya rekam jejak Anies selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta tidak ada gejolak soal isu politik identitas. Kalau kita mau bicara Anies itu dituding radikal, dituding identitas, ditoleng rasialis, sekarang mari kita lihat dia punya rekam jejak di Jakarta. Ada nggak itu bukti itu? Jadi kita gak usah berdebatkan itu terus setback. Kita harus maju ke depan. Sebenarnya kan begini Bang. Sebentar, kita harus tinggalkan isu-isu yang noise. Ini kan noise. Ini perlu kita bicarakan Bang. Kenapa? Karena terjadi di masyarakat kita. Tapi sebenarnya Abang itu terlalu jauh memaknai pertanyaan saya. Bukan. Begini. Begini. Perdebatan soal tadi itu fundamental radikal itu kan perdebatan yang dikerjakan setelah reformasi. Di zamannya Pak Harto nggak ada itu ketujuan seperti begitu. Itu setelah selesai
di BPUPKI. Oke, Bang. Saya ingin sebenarnya ini kan perdebatan pertama kita. Saya akan sering mengundang Anda, apakah Anda yang datang atau teman-teman yang lain, supaya kita naik satu level dari perdebatan yang tidak ada makna. Nah, sebenarnya tadi itu saya ini poin pertama tentang intoleransi kan. Tadi sudah dijelaskan kok. Biarkan publik atau penonton saya ini menilai mana jawaban yang fair, mana tidak, mana yang jujur, mana tidak. Sebelum saya tutup, saya masuk pada poin kedua. Karena kita akan berbicara banyak. Bahwa kemudian itu Anda dekatkan itu bahwa seakan-akan itu menuding Anda. Mohon maaf, itu pikirannya Anda kan gitu. Tapi saya mau masuk pada poin kedua. Menyangkut dengan politik identitas. Saya supaya tidak mengarah ke Anies, aku tanya dulu kepada Reni. Siap. Bagi kubu Pak Prabowo, politik identitas itu penting gak sih, dan kemudian bagaimana seharusnya kita menerjemahkan itu? Ya, bagi kami ya, sekali lagi kita tidak menginginkan dalam kontestasi Pilpres 2024 ini ada permainan politik identitas. Dari awal sesuai pernyataan Pak Prabowo, mari kita sambut pemilu 2024 dengan riang dan gembira. Jangan tegang-tegangan. Ya, Mas Anies, Mas Ganjar itu putra-putra terbaik bangsa Indonesia yang punya niat yang sama dengan saya, ingin membangun bangsa Indonesia. Untuk itu jangan mudah terprovokasi, jangan mau dipecah belah ya. Perbedaan itu hal yang biasa ya. Kita ini bangsa yang besar, kita harus menjadi bangsa yang berjiwa besar. Artinya Anda ingin mengatakan bahwa untuk Pak Prabowo atau kubunya tidak ada tempat untuk politik identitas. Gak ada sama sekali. Dian, clear itu, Pak. Apa ancaman terbesar apabila kemudian ada Anda misalnya atau salah satu pihak itu mencoba menerjemahkan politik identitas itu, terutama menghadapi agenda besar bernama Pilpres ini? Kalau kita jelas tidak bersetuju dengan politik identitas ya Bang ya. Bahwa masing-masing orang punya identitas politik ya. Tapi kalau kemudian menggunakan politik identitas itu tidak. Ini yang selalu menjadi perdebatan. Makanya kita itu biasanya mengutip adalah apa yang sudah disampaikan Agnes Heller tentang definisi konsep gerakan politik yang fokus perhatiannya adalah perbedaan. Difference. Kalau dia menggunakan identitas untuk mempertajam perbedaan, tidak untuk menyatukan, dia menjelma menjadi politik identitas. Tapi kalau kemudian dia menggunakan identitas untuk menyatukan, untuk mendamaikan, dia tidak ada kategori politik identitas. Itulah definisi yang disampaikan dan menjadi kesepakatan dalam pertemuan global tentang definisi politik identitas itu. Nah, dalam konteks itu kita bersetuju, kita tidak mau gunakan itu. Itu loh. Bahwa setiap orang punya identitas politik. Itu biasa. Bahwa dan sebagainya, tapi jangan gunakan itu menjadi alat untuk memecah belah. Dan di dalam kemungkinan koalisinya Anda nantinya, siapapun di hari ini kan baru dua nih, PDIP dengan P3. Iya. Itu apakah Anda akan memberikan ruang kepada partai yang akan bergabung dengan Anda tetapi mengusung politik identitas, atau barangkali punya catatan masa lalu mengusung politik identitas? Bahwa semua orang pernah punya masa lalu yang mungkin tidak selalu mulus, bukan berarti kita tidak bisa berterima terhadap mereka. Yang penting komitmen ke depannya. Seperti itu. Makanya Abang boleh tadi bilang tidak politik identitas, tapi ada partai pendukung yang jelas-jelas mengatakan menggunakan politik identitas. Itu yang saya mau tanyakan setelah Adian selesai. Tidak dibantah oleh mereka gitu loh. Bang Habil. Ini karena kebetulan di sini tempat ini Pak Amin Rais menyatakan itu. Pak Amin Rais dan atau Partai Umat sudah menyatakan akan mendukung Anies. Ada tambahan bahasa bahwa apabila Anies tidak maju maka dia akan kembali ke Prabowo. Tapi lupakan itu dulu, kita tinggalkan. Pernyataannya Pak Amin Rais mengatakan akan mengusung politik identitas dengan seluruh risikonya. Dan kemudian partai ini atau beliau, seorang tokoh besar bernama Pak Amin, itu berada di sekitarnya Pak Anies dan menjadi pendukungnya Pak Anies. Bagaimana Anda menjelaskan hal ini? Nah, kalau kita lihat dalam sejarah, mungkin kita semua kenal sendiri apa dimaksud dengan mosi integralnya Muhammad Nasir. Tadinya kan bangsa ini kan RIS, punya identitas masing-masing. Tapi dengan mosi integralnya Nasir, itu kan kembali menjadi satu identitas nasional. Siapa Nasir? Tokoh Masumi. Dia tidak melakukan sekat-sekat di negara ini, menyatukan kan. Tadi katakan Pak Dia, perbedaan tapi menjadi satu kan. Kan terjadi.
Nah, kenapa sekarang ketika Nasir sudah selesai melaksanakan mosi integral, kok sekarang diikut lagi identitas? Sudah selesai identitas itu. Enggak bang, pertanyaan Bang Akbar ini bukan tentang Muhammad Nasir, tentang Anies. Bukan, artinya saya tadi dalam konteks sikapnya Muhammad Nasir tidak perlu kita pertanyakan. Bukan, artinya clear. seakan-akan kesan tersembunyi, seakan-akan yang namanya politik identitas itu adalah ke Islam. Salah. Nasir sudah membuktikan sebagai tokoh Masyumi, dia melaksanakan mosi integral, menyatukan bangsa itu dari perbedaan-perbedaan jadi satu. Jadi konsep identitas selesai. Artinya Anies tidak bersetuju. Bukan, politik identitas itu adalah sudah final, sudah artinya semua kita itu bangsa Indonesia, identitas Indonesia, Pancasila identitas. Tidak seperti itu penjelasan yang kita terima dengan literatur. Bukan, itu kan banyak, bukan itu literatur. Jangan literatur itu kita definisikan dan implementasikan mentah-mentah. Jangan juga. Kalau sebenarnya gini bang, pertanyaan Bang Akbar itu sederhana. Abang jawabnya jelimet itu. Bukan jelimet. Artinya saya bukan jelimet. Saya tidak. Anies mau tidak meneruskan program Jokowi? Cita-cita proklamasi. Mau apa kagak? Itu doang gitu. Bukan. Ini begini. Mau begini. Saya bagaimana itu banyak persoalan tambah lagi saya bagaimana mau jawab bahwa Anies penjaga itu ini kan saya bilang Anies itu platformnya berkutat di pada tadi antitesa Jokowi gitu loh maksudnya. Saya kembali ke laptop ini soal tentang politik identitas. Kalau identitas politik itu wajar. Kita masing-masing harus punya identitas politik gitu kan. Betul. Dengan seluruh kearifan tentang platform segala macam gitu ya. Pertanyaan saya itu kebalikannya, identitas politik. Saya pernah mengungkapkan di sini ada 4 risiko dari politik identitas itu. Salah satunya yang terakhir itu adalah agenda-agenda personal atau agenda-agenda kelompok yang sebenarnya bertentangan dengan yang namanya identitas politik itu sendiri. Dia lebih banyak dibungkus dengan bahasa tapi sebenarnya agendanya beda. Sebentar. 2009, pemilu Pilpres 2009, Pilpres 2014, Pilpres 2019 tidak ada muncul istilah politik identitas. Kenapa baru sekarang muncul 2024 ini? Nah, apa? Ini agenda siapa? Agenda siapa bang? Terserah agenda siapa? Enggak juga, sudah lama muncul itu. Enggak ada, baru muncul mau pilu 2024 baru muncul. 2014 sudah muncul. Enggak ada. 2019 sudah muncul. Enggak ada. Tapi kemudian bahasa keren tentang politik identitas itu sendiri baru kemudian dibakukan dalam berbagai argumen dan argumen termasuk debat-debat seperti ini. Itu dari sahabat saya yang memperlakukan itu bahwa P3 itu harus keluar dari politik identitas. Seakan-akan P3 itu adalah mengusung politik identitas eksklusif. Padahal di P3 juga banyak juga orang kita yang non muslim. Dalam sejarah pemilu kita ada juga yang pernah menggunakan politik identitas tapi basic identitasnya adalah gender. Pemimpin sebentar bang, tentang pemimpin perempuan. Sebentar dulu bang. Artinya bahwa ada juga. Jadi politik identitas yang digunakan itu berbeda-beda. Tapi apakah kalau pertanyaan abang, kenapa baru sekarang? Tidak juga. Sejak dulu sudah pernah ada. Tapi identitasnya bukan gender. Ada juga identitas kesukuan, etnis dan sebagainya. Maksudnya gini loh. Kita ini kan mau membangun Indonesia, negara modern yang kita cita-citakan itu punya konsekuensi. Negara modern itu adalah negara yang multi etnis, multi kultur, multi religius dan multi segala-galanya. Kalau kita memang bersedia menjadi ke sana, ya kita harus membuka diri terhadap seluruh perbedaan itu. Bagaimana mencari hal-hal yang sama dan baik, bukan bagaimana mencari perbedaan-perbedaan di antara kita. Misalnya gini, kalau misalnya Andre dengan abang, pasti ada dong nilai temunya. Ini yang sedang dilakukan oleh Bang Akbar kan. Lu sama-sama pengen ngelanjutin program Jokowi. Dia lo mau, kenapa kagak mau bareng sih? Kan begitu kan bang, gitu loh. Nah Bang Akbar ini coba mencari titik temu dari perbedaan-perbedaan. Bisa nggak kita duduk dan berbicara tentang hal yang sama dulu? Kenapa? Manusia pasti berbeda. Iya. Itu. Iya pasti. Nah itu yang kita harapkan. Jangan bicara soal gendernya, jangan bicara soal etnisnya, jangan bicara soal hal-hal yang lain yang memang menciptakan jarak lebih jauh. Artinya tugas kita adalah mendekatkan yang jauh. Referensi dirinya dalam menjalankan pemerintahan 5 tahun di Jakarta berikan confidence diri saya, ujarnya. Di sisi lain, Paloh berupaya agar para pendukung Anies tidak mengusung politik identitas dalam Pilpres 2024. Ia pun menyindir pihak-pihak yang selama ini kerap menyindir pencalonan Anies.
Baginya toleransi merupakan muara dari sikap nasionalisme. Itu toleransi sejati, bukan berhenti pada hujatan bagaimana kita membangun bangsa ini. Kita mau bangun politik kita, kesadaran lebih sehat, demokrasi lebih sehat, ujarnya. Cap politik identitas memang melekat pada Anies selama gelaran Pilkada DKI 2017. Anies saat itu maju bersama Sandiaga Uno yang diusung Gerindra dan PKS. Pasangan Anies Sandi juga mendapatkan dukungan dari kelompok Islam politik seperti FPI di bawah komando Rizik Syihab. Para pendukung Anies ini memang kerap menyerang lawan Anies, yakni Basuki Cahayapurnama alias Ahok dengan narasi sara. Namun Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Hoiri saat itu atau Gus Coy menilai penggunaan narasi bernuansa agama untuk berpolitik di Pilkada DKI Jakarta 2017 berawal dari ulah Basuki Cahayapurnama atau Ahok bukan Anies menurut Effendi Hoiri. Ia pun membantah Anies mengeluarkan narasi politik identitas ketika berlaga di Pilkada DKI Jakarta yang selama ini kerap dituduhkan. Mari kita lihat dari awal sampai akhir. Nggak ada narasi-narasi, misalnya Anies itu narasi keagamaan. Kaitannya dengan Jakarta ini sebetulnya, maaf ya, ini kan sebetulnya bermula dari Ahok, ujar Gus Coy dalam diskusi politik yang digelar di Kopi Politik Jakarta Selatan. Belajar dari pengalaman yang terjadi tatkala ketegangan pada pemilu 2019 dan sebelumnya di Pilkada DKI yang menciptakan sebuah kegaduhan, intimidasi, dan intervensi yang begitu luar biasa dan masih membekas hingga saat ini. Bukan tidak mungkin hal itu juga terulang kembali pada pemilu dan Pilkada 2024 nanti. Mirisnya, ketegangan yang terjadi saat itu bukan bagaimana adu gagasan visi misi, melainkan ancaman kepada individu. Contoh narasi-narasi yang bertebaran itu seperti bila tidak mendukung si fulan dianggap kafir, tidak mau disolatkan ketika meninggal dunia, dan seterusnya. Bahkan hal tersebut dipasang di tempat-tempat umum seperti tempat beribadah. Kondisi seperti itulah yang mesti dikhawatirkan, sebab bila mana demokrasi tersebut hanya sebuah ajang yang demikian, berarti kita menghadapi tantangan pemilu ataupun pilkada yang begitu beratnya. Politik identitas memang masih berpotensi digoreng untuk menjadi santapan pada pemilu dan pilkada 2024 nanti. Bahkan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja ketika menjadi narasumber dalam FGD Seminar Nasional Lemhanas RI tentang tantangan pemilu 2024 mereduksi politik identitas di Gedung Lemhanas RI Jakarta 30 Juni 2002 lalu memprediksi politik identitas dapat menjadi tren pelanggaran yang semakin marak digunakan dalam pesta demokrasi. Rahmat Bagja juga menyebutkan bahwa politik identitas dieksploitasi dan dikapitalisasi oleh elit seperti konsultan politik, anggota parpol, tim sukses, elit ormas dengan bentuk penyebaran isu, hoaks, dan politik identitas.